Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Pada suatu pagi di Baghdad, pasar kota dipenuhi warga yang sedang berdebatan soal kabar terbaru dari istana. Kabar itu menyebutkan bahwa Raja Harun al-Rasyid sedang murka karena seorang bangsawan mengaku paling pintar di kerajaan dan menuduh Abu Nawas hanyalah pelawak yang hanya bisa menghibur rakyat tanpa ilmu apapun. Nama bangsawan itu adalah Syahban al-Kibar, orang kaya yang sombong dan suka menghina rakyat kecil. Dengan angkuh ia mengumumkan bahwa kecerdasannya jauh melebihi siapapun, bahkan sang raja, dan ia menantang siapapun untuk pertandingan kecerdasan terbuka di istana besok. Banyak orang merasa Syahban benar-benar ingin mempermalukan Abu Nawas karena hanya dialah yang bisa menggeser kesombongannya. Saat kabar itu sampai ke rumah Abu Nawas yang sedang asyik istirahat di bawah pohon kurma, istrinya bertanya apakah ia akan menerima tantangan itu. Abu Nawas hanya menguap dan berkata, kalau orang sombong tidak dikalahkan, nanti dia akan berkembang biak. Jawaban itu membuat istrinya tertawa, tapi sebenarnya ia tahu Abu Nawas sedang menyusun strategi di dalam kepalanya. Abu Nawas memang selalu terlihat santai, tetapi otaknya bekerja lebih cepat daripada unta yang melihat rumput segar. Keesokan harinya, istana dipenuhi orang yang ingin menonton pertandingan kecerdasan paling besar tahun ini. Raja duduk dengan wajah penasaran apakah Abu Nawas akan datang atau justru takut. Syahban berdiri dengan pakaian mahal dan jubah emas yang berlebihan, seolah sengaja ingin menunjukkan kekayaannya. Ia memandang semua orang dengan tatapan meremehkan, terutama rakyat kecil yang menonton dari jauh. Tiba-tiba terdengar suara riuh di pintu gerbang istana. Ternyata Abu Nawas datang dengan pakaian yang lusuh dan membawa karung besar di punggungnya. Semua orang terkejut melihat penampilannya. Syahban langsung tertawa dan berkata, apa ini pertandingan kecerdasan atau pasar bekas? Kenapa kau datang seperti pemulung? Abu Nawas menjawab, aku hanya membawakan oleh-oleh hasil pikiranmu, kesombongan dan kebodohan dalam satu karung. Berat sekali. Gelak tawa terdengar di seluruh ruangan sampai Syahban merah padam. Raja memulai pertandingan pertama. Syahban diminta menuliskan 3 hal yang paling penting di dunia. Dengan percaya diri ia menulis emas, kekuasaan, dan kecantikan. Semua bangsawan mengangguk, merasa itu sangat masuk akal. Abu Nawas diminta menjawab hal yang sama. Ia menulis iman, akal, dan makanan. Syahban langsung mengejek, itu jawaban orang miskin, tidak ada nilai. Abu Nawas tersenyum dan berkata kepada para penonton, coba kita uji. Jika seorang kaya kehilangan iman, ia akan gelisah. Jika ia kehilangan akal, ia akan gila. Jika ia tidak makan, ia akan mati. Sedangkan jika kehilangan emas, kekuasaan, atau kecantikan, ia tetap hidup. Sorakan penonton menggema dan Syahban hanya terdiam karena ia tahu dirinya kalah telak tanpa bisa membalas. Raja kemudian menghadirkan tantangan kedua. Ia memberikan 2 gulungan kertas yang tertutup rapat. Salah satunya berisi pujian untuk orang yang layak, satunya lagi berisi hinaan untuk orang tak berguna. Syahban diminta memilih duluan. Dengan percaya diri ia memilih gulungan berwarna emas. Namun ketika dibuka, isinya berbunyi, engkau tidak layak dipuji karena keangkuhanmu lebih tinggi daripada akalmu. Wajah Syahban berubah seperti kepiting direbus.
Abu Nawas memilih gulungan yang sederhana, namun bunga tulisannya berbunyi, "Orang bijak tidak perlu memuji diri, karena akalnya akan memujinya." Penonton kembali bersorak, dan raja menepuk meja sambil tertawa keras. Namun Syahban belum menyerah. Ia meminta tantangan ketiga diciptakan oleh dirinya sendiri, agar ia yakin Abu Nawas tidak bisa menjawab. Raja setuju. Syahban mengambil sebuah kendi kosong dan berkata, "Jika kau bisa mengisi kendi ini tanpa memasukkan air, pasir, atau benda apapun ke dalamnya, maka kau menang. Jika tidak bisa, kau kalah." Semua orang yakin tantangan ini mustahil. Abu Nawas mengambil kendi itu, membawanya ke tengah ruangan dan membisikkan sesuatu di mulutnya sampai semua orang penasaran. Ia kembali ke hadapan Syahban dan berkata, "Sudah penuh." Syahban tertawa histeris, "Mana buktinya? Tidak ada apa-apa di dalamnya." Abu Nawas menjawab, "Betul. Kendi itu sekarang penuh dengan kekosongan. Sebelumnya ada udara, dan udara adalah sesuatu. Kau memintaku mengisi kendi tanpa memasukkan apapun. Aku pun mengambil sesuatu dari dalamnya, yaitu udara. Maka yang tertinggal sekarang hanyalah kekosongan. Dan kekosongan telah memenuhi ruangan ini lebih lama dari isi kepalamu." Tawa rakyat bergemuruh dan bahkan raja sampai berdiri dari singgasananya menahan tawa. Syahban tidak hanya kalah, tetapi penghinaan itu terlalu telak sampai ia jatuh pingsan karena malu di depan semua orang. Raja mengumumkan Abu Nawas sebagai pemenang dan menghadiahinya 1 gerobak penuh emas serta seekor kuda istimewa untuk membawanya pulang. Semua orang mengiringi Abu Nawas keluar istana sambil bernyanyi memuji kecerdasannya. Namun kejutan sebenarnya terjadi ketika Abu Nawas pulang. Saat sampai di pasar, banyak pencuri mulai mengintai gerobak emas itu. Abu Nawas bukannya takut, justru berhenti dan berteriak keras, "Siapapun yang ingin mencuri emas ini silakan ikut ke rumahku. Aku akan membagikan pekerjaan agar kalian bisa mendapatkan uang halal." Para pencuri bingung dan saling pandang, tetapi karena yakin tidak ada trik, mereka mengikuti Abu Nawas sampai ke rumah. Sesampainya di sana, ia meminta mereka membersihkan halaman sekitar, memperbaiki pagar, hingga mengecat tembok. Setelah selesai bekerja seharian, Abu Nawas memberikan makanan, pakaian dan sedikit uang kepada masing-masing pencuri lalu berkata, "Kalian bisa mencuri sekali dan mendapatkan sedikit. Tapi kalau kalian bekerja, hidup kalian akan lama dan tenang." Para pencuri menangis dan berjanji berhenti mencuri mulai hari itu. Kabar tentang kejadian itu sampai ke istana. Raja memanggil Abu Nawas ke istana lagi dan bertanya, "Mengapa kau tidak mengeluhkan pencuri yang ingin mengambil emasmu?" Abu Nawas menjawab, "Baginda, mencuri adalah kerja orang putus asa. Kalau kita menghilangkan keputusasaannya, maka hilang pula keinginannya mencuri." Raja mengangguk kagum dan berkata, "Tidak hanya pikirannya yang cerdas, tetapi hatinya pun bijaksana." Sejak hari itu, seluruh Baghdad semakin menghormati Abu Nawas. Ia bukan hanya tokoh kelucuan, tetapi juga simbol kecerdasan yang menyelamatkan banyak orang. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang menyapa dengan senang, anak-anak berlari memanggilnya, bahkan pencuri yang telah bertobat membantu membawa barang belanjaannya. Dan di atas semuanya itu, Abu Nawas hanya tersenyum, seakan semua kejadian itu hanya permainan hidup yang ia jalani dengan canda tawa. Pada suatu pagi yang tampak biasa di kota Baghdad,
ketika matahari baru saja naik dari balik menara masjid dan suara pedagang mulai beradu dengan langkah kaki para pejalan, Abu Nawas berjalan perlahan di lorong pasar dengan pakaian sederhana yang tampak lusuh, namun matanya memancarkan ketenangan seorang yang pikirannya selalu bekerja. Ia bukan orang kaya, bukan pula pejabat kerajaan, tetapi namanya telah lama menjadi buah bibir karena kecerdasannya yang sering membuat orang-orang berilmu tinggi terdiam tanpa jawaban. Hari itu, tanpa ia sadari, langkah kecilnya akan membawanya pada sebuah rangkaian peristiwa panjang yang dipenuhi tebakan-tebakan jitu, ujian akal, dan pelajaran yang bahkan seorang raja pun harus menundukkan kepala untuk memahaminya. Kabar tentang Abu Nawas kembali sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid melalui para menteri istana yang merasa gelisah, bukan karena Abu Nawas berbuat salah, melainkan karena kecerdasannya sering kali mempermalukan mereka di hadapan rakyat. Sang raja, yang dikenal bijaksana namun juga gemar menguji orang-orang pintar, akhirnya memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil ke istana. Bukan dengan ancaman, bukan pula dengan pujian, melainkan dengan sebuah undangan resmi yang terdengar manis namun menyimpan maksud yang dalam. Abu Nawas menerima undangan itu tanpa rasa gentar, sebab ia tahu, selama akal dan kejujuran berjalan seiring, tidak ada pertanyaan yang benar-benar menakutkan. Setibanya di istana, Abu Nawas disambut oleh aula besar yang dipenuhi pejabat, ulama, dan para cendekia yang selama ini merasa paling pandai di negeri itu. Raja duduk di singgasananya dengan wajah tenang, lalu memandang Abu Nawas seolah menimbang berat ringan isi kepalanya. Tanpa basa-basi, sang raja berkata bahwa hari itu ia ingin mengadakan sebuah majelis tebakan dan teka-teki, bukan sekadar untuk hiburan, melainkan untuk mengetahui sejauh mana manusia menggunakan akalnya dengan adil dan lurus. Abu Nawas diminta duduk di tengah, dikelilingi oleh para penanya yang telah menyiapkan pertanyaan paling rumit yang bisa mereka ciptakan. Pertanyaan pertama datang dari seorang menteri yang terkenal licik. Ia berkata dengan suara lantang bahwa ia memiliki sebuah teka-teki sederhana namun mematikan, yaitu tentang kebenaran dan kebohongan. Ia bertanya, "Wahai Abu Nawas, jika kebenaran selalu benar dan kebohongan selalu salah, lalu bagaimana engkau membuktikan bahwa apa yang kau katakan saat ini adalah kebenaran, bukan kebohongan yang tampak benar?" Aula menjadi sunyi, sebab pertanyaan itu terdengar seperti lingkaran tanpa ujung. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang bahwa kebenaran tidak diukur dari kata-kata yang diucapkan, melainkan dari akibat yang ditinggalkannya. Jika ucapannya membawa keadilan, maka itulah tanda kebenaran, dan jika membawa kesesatan, maka meski terdengar indah, ia tetaplah dusta. Jawaban itu membuat sang menteri terdiam, sebab ia menyadari bahwa jebakan logikanya telah dipatahkan tanpa perlawanan kasar. Pertanyaan kedua datang dari seorang ulama istana yang terkenal hafal banyak kitab. Ia bertanya tentang takdir dan usaha, dengan maksud menjebak Abu Nawas dalam perdebatan teologis yang rumit. Ia berkata, jika segala sesuatu telah ditakdirkan, lalu apa gunanya manusia berusaha, dan jika manusia harus berusaha, lalu di mana letak takdir? Banyak hadirin menahan napas, sebab pertanyaan ini telah lama menjadi sumber perdebatan panjang. Abu Nawas tidak menjawab dengan dalil panjang, melainkan dengan sebuah perumpamaan sederhana. Ia berkata bahwa takdir adalah jalan yang telah ada,
sementara usaha adalah langkah kaki manusia di atas jalan itu. Jalan tanpa langkah tidak berarti, dan langkah tanpa jalan tidak mungkin terjadi. Dengan perumpamaan itu, ia menutup perdebatan tanpa memecah persatuan. Raja tersenyum, namun ia belum puas. Ia lalu mengajukan tebakan yang ia siapkan sendiri, sebuah tebakan yang menurutnya mustahil dijawab dengan selamat. Raja berkata bahwa ia memiliki sebuah keputusan yang adil namun tampak zalim, dan sebuah keputusan yang tampak adil namun sebenarnya zalim, lalu ia meminta Abu Nawas membedakan keduanya tanpa mengetahui keputusannya. Hadirin terkejut, sebab bagaimana mungkin membedakan sesuatu yang belum diketahui. Abu Nawas menunduk sejenak, lalu berkata bahwa keputusan yang adil tidak takut diperiksa, sementara keputusan zalim selalu takut pada pertanyaan. Maka siapapun yang marah ketika keputusannya ditanya, dialah yang patut dicurigai. Jawaban itu membuat aula bergetar oleh bisik-bisik, dan sang raja terdiam lebih lama dari yang ia rencanakan. Setelah majelis itu, Abu Nawas tidak langsung diizinkan pulang. Ia justru diuji lebih jauh dengan tugas yang tampaknya sepele namun penuh jebakan. Ia diminta menilai sengketa antara dua pedagang yang sama-sama mengaku jujur. Masing-masing membawa saksi dan bukti, dan keduanya berbicara dengan sangat meyakinkan. Para hakim istana kebingungan karena semua bukti tampak seimbang. Abu Nawas meminta agar kedua pedagang itu berhenti berbicara, lalu ia hanya mengamati cara mereka diam. Dari raut wajah, gerak tangan, dan ketidaksabaran salah satu pihak, ia menyimpulkan siapa yang berdusta. Keputusan itu terbukti benar ketika salah satu pedagang akhirnya mengaku. Orang-orang heran, dan Abu Nawas berkata bahwa kebohongan membutuhkan tenaga untuk dipertahankan, sementara kejujuran mampu diam tanpa gelisah. Namun ujian terbesar belum datang. Seorang penasehat raja yang merasa terancam oleh kecerdikan Abu Nawas mengusulkan sebuah tebakan terakhir, yang jika gagal dijawab, Abu Nawas harus meninggalkan Baghdad. Tebakan itu berbunyi tentang 3 pintu dan 1 kebenaran, dengan aturan yang sengaja dibuat berbelit. Banyak yang mengira Abu Nawas akan terjebak, tetapi ia justru meminta agar aturan diulang. Setelah mendengarnya dengan saksama, ia berkata bahwa aturan yang terlalu rumit sering kali diciptakan untuk menyembunyikan ketidakadilan, dan karena itu, jawaban paling benar adalah menolak permainan yang sejak awal tidak jujur. Sang raja tertegun, lalu tertawa panjang, karena ia menyadari bahwa kecerdikan sejati bukan selalu menjawab, tetapi mengetahui kapan tidak perlu menjawab. Akhirnya, Raja Harun ar-Rasyid berdiri dan mengumumkan bahwa Abu Nawas bukan hanya lolos dari semua tebakan, tetapi telah mengajarkan pelajaran berharga kepada seluruh istana. Ia berkata bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan adalah kesombongan, dan kecerdikan tanpa akhlak adalah bahaya. Abu Nawas diberi kehormatan, namun ia menolaknya dengan halus, memilih kembali ke kehidupan sederhananya. Ia berkata bahwa akal yang bebas lebih berharga daripada jabatan tinggi. Ketika Abu Nawas meninggalkan istana dan kembali menyusuri jalan Baghdad, orang-orang memandangnya dengan kagum, bukan karena ia menang dalam adu tebakan, melainkan karena ia menunjukkan bahwa kecerdasan sejati adalah kemampuan melihat kebenaran di balik kerumitan, dan keberanian untuk tetap sederhana di tengah pujian. Kisah itu pun menyebar ke seluruh negeri,
menjadi pelajaran bahwa tebakan paling jitu bukanlah yang menjatuhkan orang lain, melainkan yang membangunkan hati dan pikiran mereka yang mendengarnya. Tantangan 30 kantong emas. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar besar mengenai Raja Harun al-Rasyid yang sedang mencari seseorang yang mampu menyelesaikan tantangan paling sulit tahun ini. Tantangan itu dikabarkan memberikan hadiah 30 kantong emas bagi siapapun yang mampu membuktikan kepintarannya. Banyak orang kaya, ilmuwan, hingga bangsawan mengantri di istana untuk mencoba, namun satu demi satu pulang dengan wajah lesu karena gagal. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di pasar sambil menyeruput teh, hanya tersenyum kecil saat mendengar kabar itu. Seorang pedagang berkata kepada Abu Nawas, "Kalau saja kau ikut tantangan itu, mungkin kau bisa menang." Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Hadiah emas itu bukan masalah. Yang jadi soal adalah bagaimana nanti aku membawanya pulang tanpa dikuntit orang." Orang-orang di pasar tertawa mendengar jawabannya, namun dalam hatinya Abu Nawas mulai berpikir serius. Baginya, menantang istana bukan perkara uang, tetapi kesempatan untuk bersenang-senang dan menguji kecerdikan. Akhirnya Abu Nawas pergi menghadap ke istana. Ketika tiba, Raja Harun al-Rasyid tersenyum lebar, seolah sudah menantikan kedatangannya. Sang raja berkata, "Abu Nawas, sudah saatnya otakmu diuji. Jika kau gagal, hukumanmu hanyalah menyapu halaman istana selama 7 hari." Abu Nawas membalas santai, "Kalau begitu aku tidak rugi sama sekali, Baginda. Lebih baik menyapu halaman istana daripada menyapu rumah mertua." Para pengawal tertawa sampai menutup mulut, sementara raja mencoba menahan senyum. Tantangannya adalah menjawab 3 teka-teki yang mustahil. Yang pertama, raja bertanya, "Apa yang ada di langit tetapi bukan bintang, ada di bumi tetapi bukan tanah, bisa dipegang tetapi tidak bisa disentuh?" Semua bangsawan sebelumnya menyerah menghadapi teka-teki itu. Namun Abu Nawas langsung menjawab, "Bayangan awan." Raja terdiam sebentar, lalu mengangguk. Semua orang bersorak kecil karena baru pertama kali seseorang menjawab teka-teki itu dengan benar. Teka-teki kedua berbunyi, "Apa yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti, tetapi tidak memiliki kaki?" Kali ini penonton benar-benar tegang. Abu Nawas memejamkan mata sebentar, lalu menjawab, "Waktu." Raja kembali mengangguk, dan kebisingan sorakan pun terdengar lebih keras dari sebelumnya. Beberapa bangsawan mulai panik, karena jika Abu Nawas berhasil menjawab semua teka-teki itu, harga diri mereka bisa jatuh karena pernah gagal menghadapinya. Tantangan ketiga adalah yang paling gila. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk yang terakhir, berikan aku sesuatu yang jika aku memakannya aku akan mati, namun jika orang lain memakannya mereka akan hidup." Semua orang menahan napas, dan ruangan menjadi sangat sunyi. Abu Nawas tersenyum, berjalan mendekati raja, lalu berkata dengan suara tenang, "Baginda, jika Baginda memakan racun, Baginda mati. Tetapi jika orang lain memakan makanan yang Baginda berikan, seperti petani miskin, mereka hidup." Ruangan terdiam, bukan karena jawabannya salah, tetapi karena jawabannya sangat tepat sekaligus menyindir bahwa kemurahan hati bisa menghidupkan orang lain. Raja tertawa keras dan bangkit dari singgasananya. "Abu Nawas, kau memang satu-satunya orang yang membuatku kesal sekaligus kagum pada saat yang sama."
Hadiah 30 kantong emas diberikan kepada Abu Nawas di depan semua bangsawan. Tetapi raja diam-diam dan penuh selidik menunggu apa yang akan dilakukan oleh pria cerdas itu untuk membawa emasnya pulang. Abu Nawas menerima emas itu dengan wajah datar, lalu berbalik ke arah para pengawal dan berkata keras, "Wahai semua orang, Raja memerintahkan kalian untuk mengantarku pulang sambil membawa kantong-kantong emas ini agar tidak hilang dicuri orang." Para bangsawan terkejut, para pengawal saling pandang, tetapi mereka tidak bisa menolak karena Abu Nawas berkata seolah itu perintah raja. Raja pun kebingungan dan berkata, "Tunggu. Kapan aku mengatakannya?" Abu Nawas menjawab polos, "Baginda tidak mengatakannya. Tapi aku yakin Baginda tidak mau hadiah ini jatuh ke tangan pencuri." Orang-orang tertawa keras, dan raja tidak bisa menolak logika itu. Akhirnya para pengawal mengantar Abu Nawas sampai pintu rumah sambil membawa seluruh kantong emas. Setelah sampai, Abu Nawas berkata pelan kepada para pengawal, "Kalau kalian mau emas, silakan bekerja keras agar raja memberinya, bukan mengambil milik orang lain." Para pengawal tertawa dan pulang tanpa mengusik sedikit pun. Abu Nawas masuk ke rumahnya, meletakkan emas, dan langsung tidur nyenyak seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, cerita kemenangan Abu Nawas tersebar di seluruh Baghdad. Ada yang iri, ada yang kagum, namun lebih banyak yang terhibur oleh cara cerdik dan lucunya menyelesaikan tantangan. Raja sendiri kemudian berkata kepada menterinya, "Jangan biarkan Baghdad tenang tanpa kehadiran Abu Nawas. Tanpa dia, kita hanya akan menjadi kerajaan biasa. Dengan dia, kita punya alasan untuk tertawa." Begitulah, kecerdikan dan humor Abu Nawas terus menjadi legenda, bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena ia mampu mengubah ketegangan menjadi gelak tawa. Ketika sunyi mulai berbicara, malam itu turun perlahan di kota Baghdad, seolah langit sengaja menurunkan tirainya dengan penuh kehati-hatian agar tidak mengejutkan siapapun yang masih terjaga. Lampu-lampu minyak di sudut-sudut jalan menyala temaram, cahayanya bergetar tertiup angin malam yang lembut, sementara suara langkah unta dan pedagang yang pulang semakin lama semakin jarang terdengar. Di balik sunyi itu, Baghdad seakan bernapas pelan, menunggu mimpi-mimpi warganya terlelap satu persatu. Di sebuah rumah kecil yang letaknya tak jauh dari pasar tua, Abu Nawas duduk bersila di beranda depan. Jubahnya tampak lusuh, warnanya memudar oleh waktu dan debu perjalanan hidup, namun matanya masih memantulkan cahaya kecerdasan yang tajam dan jenaka. Di hadapannya terhidang secangkir air hangat dan sepotong roti kering, santapan sederhana yang sering menemaninya di malam hari. Abu Nawas menatap langit, menghitung bintang-bintang yang tampak malu-malu muncul di antara awan tipis, sambil tersenyum kecil seolah sedang berbincang dengan pikirannya sendiri. Bagi sebagian orang, Abu Nawas dikenal sebagai penghibur istana, penggoda logika, dan pengusik kesombongan para pejabat. Namun bagi dirinya sendiri, malam adalah waktu yang paling jujur. Saat semua topeng dilepas, saat tawa berubah menjadi renungan, dan saat kecerdikan tak lagi digunakan untuk mengelabui orang lain, melainkan untuk menertawakan diri sendiri. Malam membuat Abu Nawas ingat bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah, pintar atau bodoh, tetapi tentang bagaimana manusia berdamai dengan hatinya sendiri. Angin malam membawa aroma sungai Tigris yang mengalir tak jauh dari sana. Suaranya lirih, seperti bisikan panjang yang tak pernah selesai.
Abu Nawas menutup matanya sejenak, menghirup udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia masih berkelana dari satu kota ke kota lain, mengumpulkan cerita, kebodohan manusia, dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik tawa. Ia teringat bagaimana seringkali manusia mengejar sesuatu yang berkilau, tanpa sadar bahwa cahaya sejati justru datang dari dalam diri. Betapa banyak orang kaya yang hatinya miskin, dan betapa banyak orang sederhana yang jiwanya begitu lapang. Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, karena ia tahu bahwa hikmah semacam itu seringkali baru dipahami ketika malam datang dan suara dunia mulai mereda. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki pelan mendekati rumahnya. Abu Nawas membuka mata dan menoleh. Seorang anak kecil berdiri ragu di depan pagar rendah, wajahnya tampak lelah namun matanya menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Bajunya sederhana, bahkan terlalu tipis untuk malam yang mulai dingin. Abu Nawas mengangkat alisnya, bukan karena heran, tetapi karena merasa malam ini kembali menghadirkan kejutan kecil. Anak itu melangkah lebih dekat setelah Abu Nawas memberi isyarat dengan tangannya. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas menyodorkan secangkir air hangat dan sepotong roti. Anak itu menerimanya dengan kedua tangan, menunduk hormat, lalu duduk di tanah berhadapan dengannya. Mereka makan dalam diam, membiarkan keheningan malam menjadi saksi pertemuan yang sederhana namun penuh makna. Setelah beberapa saat, anak itu memberanikan diri membuka suara. Ia bercerita tentang ayahnya yang telah lama sakit, tentang ibunya yang bekerja siang malam, dan tentang mimpinya yang sederhana, tidur nyenyak tanpa rasa lapar. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama, tidak memotong, tidak menghakimi, hanya mengangguk pelan sesekali. Ia tahu, terkadang yang paling dibutuhkan manusia bukanlah nasihat panjang, melainkan telinga yang mau mendengar. Ketika anak itu selesai bercerita, Abu Nawas menatapnya dengan lembut. Ia tidak memberikan janji-janji besar, tidak pula mengeluarkan kata-kata bijak yang rumit. Ia hanya berkata bahwa hidup memang sering terasa berat, tetapi malam selalu datang untuk mengingatkan bahwa setiap kelelahan pantas mendapatkan istirahat. Anak itu tersenyum kecil, senyum yang tulus dan polos, sebelum akhirnya pamit pulang dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Setelah anak itu menghilang di balik tikungan jalan, Abu Nawas kembali menatap langit. Ada rasa hangat di dadanya, perasaan yang tak bisa dibeli dengan emas atau kedudukan. Ia menyadari bahwa kecerdikannya seringkali digunakan untuk menertawakan dunia, namun malam itu mengajarkannya bahwa kebaikan sederhana bisa menjadi cerita paling indah yang pernah ditulis. Namun malam itu belum selesai. Dari kejauhan, suara lonceng kecil terdengar, tanda kedatangan penjaga malam yang berkeliling memastikan keamanan kota. Abu Nawas bangkit berdiri, merapikan jubahnya, lalu melangkah masuk ke rumah. Di dalam, lampu minyak kecil menyala redup, menerangi dinding-dinding yang dipenuhi bayangan. Ia duduk di tikar usang, bersandar, dan membiarkan pikirannya kembali berkelana. Di antara bayangan itu, Abu Nawas teringat undangan istana yang ia terima pagi tadi. Sebuah pesan singkat dari utusan khalifah, meminta Abu Nawas hadir esok hari. Undangan semacam itu selalu membawa dua kemungkinan, tawa atau masalah. Abu Nawas tertawa pelan mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kecerdasannya menyelamatkan dirinya dari hukuman,
sekaligus membuat para pejabat terdiam malu. Namun berbeda dengan hari-hari biasanya, malam ini Abu Nawas tidak merasa cemas. Ia justru merasa tenang, seolah apapun yang menantinya esok hari telah dipersiapkan oleh malam yang penuh bisikan ini. Ia merebahkan tubuhnya, memejamkan mata, dan membiarkan suara kota yang semakin sunyi mengantarkannya ke alam mimpi. Dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi berjalan di lorong panjang yang dipenuhi pintu-pintu tertutup. Setiap pintu memantulkan wajah manusia yang berbeda, ada yang tertawa, ada yang menangis, ada pula yang tampak marah. Ia berjalan perlahan, menyadari bahwa setiap pintu adalah pilihan hidup, dan setiap wajah adalah cermin dari apa yang manusia simpan di dalam hatinya. Ketika ia hendak membuka salah satu pintu, suara azan subuh terdengar samar, memecah mimpi itu dengan lembut. Abu Nawas terbangun dengan napas teratur. Subuh telah tiba, dan langit mulai memudar dari gelap menuju biru pucat. Ia bangkit, berwudu, dan menunaikan salat dengan khusyuk. Setelahnya, ia duduk kembali, menatap cahaya pagi yang perlahan menyentuh kota. Di hatinya, ia tahu bahwa hari ini akan membawa cerita baru, mungkin tawa, mungkin ujian, atau mungkin hikmah yang lebih dalam. Ia tersenyum, karena begitulah hidup yang ia kenal. Setiap malam adalah pengantar, setiap pagi adalah awal cerita, dan setiap manusia adalah tokoh yang sedang belajar memahami perannya sendiri. Dengan langkah ringan dan hati yang siap, Abu Nawas bersiap menyambut hari, tanpa tahu bahwa undangan istana itu akan membawanya pada kisah yang jauh lebih panjang daripada yang ia bayangkan. Abu Nawas dan kisah 6 ekor lembu yang pandai bicara. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Kali ini Sultan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Sesampainya di hadapan Sultan, Abu Nawas pun menyembah. Dan Sultan bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai bicara, bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu? Kalau gagal, akan aku penggal lehermu." "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku." Semua punggawa istana yang hadir pada saat itu, berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas bermohon diri dan pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ia duduk berdiam diri merenungkan keinginan Sultan. Seharian ia tidak keluar rumah, sehingga membuat tetangga heran, lah baru keluar rumah persis setelah seminggu. Kemudian, yaitu batas waktu yang diberikan Sultan kepadanya. Lah segera menuju kerumunan orang banyak, lalu ujarnya, "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang-orang yang menjawab salah, akan ia tahan. Dan ternyata, tidak ada seorang pun yang menjawab dengan benar. Tak ayal, Abu Nawas pun marah-marah kepada mereka, "Begitu saja kok tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid, untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya." Keesokan harinya, balairung istana Baghdad dipenuhi warga masyarakat yang ingin tahu kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan Sultan Harun al-Rasyid, ia pun menghaturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Lalu, Sultan berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu, "Inilah mereka, Tuanku Syah Alam." "Hai, Abu Nawas,
apa yang kau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya, Tuanku Syah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Ketika Sultan bertanya, ternyata orang-orang itu memberikan jawaban berbeda-beda. Maka berujarlah Abu Nawas, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku." Sultan heran melihat Abu Nawas pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Maka Sultan pun memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Saat cahaya memilih, istana mutiara cahaya berguncang hebat. Kaca-kaca berkilau di dinding memantulkan bayangan hitam itu dalam bentuk yang berubah-ubah, seperti kabut jahat yang hidup. Setiap kali ia tertawa, lantai bergetar, dan lampu-lampu cahaya di langit-langit meredup seperti hampir padam. Sultan Harun menarik pedang dari pinggangnya, namun begitu pedang diayunkan, bayangan itu terbelah, lalu kembali menyatu. Seolah-olah senjata dunia tidak bisa menyentuhnya. Si bocah bersorban merah gemetar, bersembunyi di balik Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menunjukkan ketakutan. Ia hanya menatap bayangan itu dengan pandangan seseorang yang sedang mempelajari lawan, bukan menghindarinya. Bayangan itu mendesis sinis, "Abu Nawas, kau memang pintar, tapi kepintaran hanya permainan kecil. Aku lahir dari musuh terbesar manusia, ketakutan." Sosok cahaya berusaha mengendalikan suasana. "Kau tidak punya tempat di negeri ini. Pergilah." Bayangan itu tertawa lagi. "Selama ada cahaya, bayangan akan selalu ada. Kalian yang mengundangku dengan datang ke sini. Kalian kuat, dan ketakutan kalian lebih lezat dari apapun." Sultan melangkah maju, meneriakkan perintah tegas, "Aku Sultan dari Baghdad. Aku memerintahmu menghilang." Bayangan menjawab dengan suara 1000 gema, "Kau tidak menguasai ketakutan, wahai raja. Ketakutanlah yang menguasaimu." Sultan terpukul oleh kata-kata itu seperti hantaman besi. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi tanda agar Sultan mundur. "Jangan lawan dengan kemarahan," bisiknya. "Kemarahannya akan membuatnya semakin kuat." Bayangan menatap Abu Nawas langsung. "Bagus. Kau mengerti cara kerjaku. Sekarang katakan, wahai sang pemikir, apakah kau tidak punya ketakutan?" Abu Nawas tersenyum tipis, tapi senyum itu pahit. "Tentu saja aku punya." "Apa itu?" desak bayangan, maju mendekat. Abu Nawas akhirnya menjawab, "Aku takut kehilangan orang-orang yang kusayangi, dan takut tidak mampu menjalankan amanah." Bayangan itu terdiam sejenak, seolah tidak siap mendengar kejujuran seterang itu. "Apa kau tidak malu mengakui kelemahanmu di depan sang sultan dan anak itu?" tanya bayangan mengejek. Abu Nawas menjawab tanpa ragu, "Ketakutan menjadi masalah hanya saat disembunyikan. Ketika kau mengungkapkannya, ia berubah menjadi kekuatan." Tiba-tiba gemuruh di istana berhenti. Sosok cahaya berbisik lirih. "Benar, hanya cahaya yang berani mengakui kelemahannya yang dapat mengalahkan bayangan." Bayangan itu meraung marah, tubuhnya mengembang seperti awan gelap. "Tidak. Aku diciptakan dari kerapuhan manusia. Kalau kalian menerima ketakutan, aku tidak bisa hidup." Sultan akhirnya mengerti. Ia menundukkan kepalanya, menahan napas, lalu berkata keras namun tulus, "Aku takut bukan karena aku lemah. Aku takut karena aku peduli." Si bocah mengikuti,
meski suaranya bergetar. Aku takut karena aku belum tahu siapa diriku, tapi aku tetap ingin melangkah ke depan. Istana bergetar kembali, namun kali ini cahayanya semakin kuat, bukan melemah. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menatap bayangan itu dengan tatapan penuh kasih, bukan kebencian. Kau tidak harus dihancurkan, katanya lembut. Cahaya tidak diciptakan untuk memusnahkan bayangan. Cahaya diciptakan untuk menerangi jalan, agar kita tidak tersesat. Bayangan memudar, bukan karena kalah oleh kekuatan, tapi karena diterima. Aku bukan musuh. Tanya bayangan dengan suara kecil. Kau bagian dari kita, jawab Abu Nawas. Ketakutan membuat kita hati-hati. Ketakutan mengajarkan kita untuk menghargai keamanan, kedamaian, dan orang lain. Yang salah adalah ketika manusia menjadikan ketakutan sebagai majikan. Sosok cahaya bersinar lembut. Bayangan hitam mengecil menjadi titik kecil, lalu berubah menjadi burung hitam yang terbang keluar melalui celah cahaya langit-langit, bukan diusir, tetapi dibebaskan. Istana kembali terang. Gemuruh reda. Nafas mereka bertiga lega. Si bocah memegang tangan Abu Nawas. Kalau begitu, rahasia negeri cahaya adalah menerima diri sendiri. Abu Nawas tersenyum. Ya, seorang manusia hanya bisa maju ketika ia mengenal dirinya, baik cahayanya maupun bayangannya. Sosok cahaya mendekat, memberikan sebuah gulungan emas pada Abu Nawas. Ini bukan hadiah, katanya. Ini adalah tanggung jawab. Abu Nawas membuka gulungan itu. Isinya adalah nama si bocah, dan di bawahnya tertulis, pelita bagi masa depan umat. Sultan menatap Abu Nawas dengan terkejut. Jadi, anak ini, Abu Nawas mengangguk pelan, bukan raja masa depan, tapi penuntun masa depan. Si bocah memeluk Abu Nawas erat-erat. Air matanya jatuh, tapi bukan karena takut, karena lega. Sosok cahaya tersenyum. Tugasmu bukan menjaganya, tapi menuntunnya. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Dia tidak ditakdirkan menjadi bayangan siapapun. Sultan menunduk dengan hormat. Aku berjanji untuk menjaganya, sebagai anak, bukan sebagai alat kekuasaan. Abu Nawas membungkuk pelan, dan aku akan membimbingnya, sampai dia mampu berjalan sendiri. Tiba-tiba istana memudar perlahan. Angin gurun kembali. Mereka bertiga berdiri di pasir luas, seolah istana itu hanya mimpi. Tapi di tangan Abu Nawas masih tergenggam gulungan emas, bukti bahwa semuanya nyata. Sultan menepuk bahu sahabatnya itu. Abu Nawas, aku bersyukur kau selalu ada di sisiku. Abu Nawas terkekeh. Kalau aku tidak di sisimu, bagaimana aku bisa makan gratis setiap hari? Sultan tertawa keras, akhirnya benar-benar lepas setelah sekian lama. Si bocah mengeluh sambil menggeleng. Aku tidak tahu apakah kau bijaksana, atau licik. Abu Nawas mengedipkan mata nakal. Kalau bisa jadi keduanya sekaligus, kenapa pilih salah satu? Ketiganya berjalan pulang ke Baghdad, bukan sebagai raja, tabib, dan bocah asing, tetapi sebagai keluarga, dengan cahaya baru di hati mereka. Dan malam itu, bintang-bintang di atas gurun seperti berbisik. Orang yang paling bercahaya, bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap berjalan meski takut. Rencana gelap untuk menjatuhkan Abu Nawas. Kabar berhentinya hujan setelah doa bersama yang dipimpin Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad seperti api mengenai jerami kering. Rakyat menyanjung Abu Nawas, pedagang memuji kebijaksanaannya,
Anak-anak berteriak gembira saat banjir surut perlahan. Banyak orang percaya bahwa andai Abu Nawas tidak turun tangan, Baghdad mungkin telah berubah menjadi lautan. Namun, tidak semua senang dengan keberhasilan itu. Di dalam istana yang megah, di balik dinding marmer, 3 penasihat kerajaan duduk bersama. Mata mereka mencerminkan iri dan kebencian. Mereka tidak bisa menerima bahwa rakyat memuja Abu Nawas melebihi pejabat kerajaan. Penasehat pertama berkata sambil mengepalkan tangan. Kalau ini terus terjadi, suatu hari Abu Nawas akan mempengaruhi keputusan khalifah. Kita akan kehilangan kekuasaan. Yang kedua menambahkan, semakin rakyat percaya padanya, semakin lemah posisi kita. Orang seperti Abu Nawas tidak boleh dibiarkan menjadi tokoh utama. Yang ketiga, yang paling licik, mencondongkan tubuh dan berbisik. Karena hujan berhenti melalui kata-kata Abu Nawas, maka hujan harus kembali melalui perbuatan kita. Dan ketika banjir muncul lagi, kita akan menuduh Abu Nawas sebagai penyebabnya. 2 penasehat lainnya terkejut tapi tidak menolak. Dengan hujan kembali, rakyat akan marah. Khalifah akan memanggil orang yang dianggap bertanggung jawab, dan yang akan mereka arahkan. Abu Nawas. Rencana mereka disusun dengan cepat dan rahasia, membangunkan kembali hujan. Pada malam hari setelah banjir hampir surut, ketika semua warga sedang beristirahat penuh syukur, 3 penasehat meninggalkan istana diam-diam menuju pinggiran kota. Mereka membawa sesuatu di dalam peti kayu besar, sesuatu yang berhubungan dengan rahasia kerajaan lama. Dengan berpakaian tertutup dan wajah ditutupi jubah tebal, mereka berjalan ke hutan kecil di belakang kota Baghdad, di mana terdapat sumur tua yang dipercaya sebagai jalur pertemuan jin dan makhluk penjaga cuaca. Tempat itu kini dikeramatkan dan tidak boleh didekati sembarangan. Namun rasa iri hati lebih besar daripada rasa takut mereka. Mereka meletakkan peti itu di samping sumur, membuka tutupnya perlahan. Di dalamnya ada 3 wadah kuningan berukir simbol kuno. Masing-masing penasehat memegang sebuah wadah, lalu membuka tutupnya. Asap putih pekat keluar dari dalam wadah, disertai angin dingin yang berputar. Penasehat pertama berkata dengan suara gemetar, "Dengan nama kekuatan penjaga awan, kami memohon hujan turun kembali." Penasehat kedua melanjutkan, "Biarkan hujan tak berhenti sampai Baghdad tenggelam." Penasehat ketiga berkata dengan nada kejam, "Dan biarkan rakyat menyalahkan Abu Nawas." Asap dari ketiga wadah itu naik ke langit dan menyatu seperti pusaran putih yang besar, lalu menghilang. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kemudian langit di atas mereka bergemuruh. Angin mulai bertiup, dedaunan beterbangan, dan sekilas terlihat awan hitam muncul seperti dipanggil paksa dari kejauhan. Para penasehat senang, mereka mengira rencana berjalan mulus. Tapi mereka tidak tahu bahwa hujan ini beda dari sebelumnya. Yang pertama, hujan turun tidak secara perlahan dan stabil, melainkan langsung deras menghantam tanah seolah badai besar sedang mengamuk. Pohon-pohon mulai tumbang, dan air mengalir seperti sungai liar. Ketiga penasehat ketakutan dan segera menutup wadah, tapi semuanya sia-sia. Mereka telah memanggil sesuatu yang lebih besar dari yang mereka pahami. Mereka berlari pulang, basah kuyup ketakutan, tetapi tidak berani kembali ke istana malam itu. Mereka memilih bersembunyi di rumah masing-masing sambil berdoa agar hujan berhenti. Tapi hujan tidak hanya tidak berhenti, hujan itu menjadi lebih buruk daripada banjir pertama. Kembali ke istana, dan tuduhan ke Abu Nawas. Pagi hari, rakyat panik. Banjir yang baru saja surut kini kembali membanjiri jalanan jauh lebih cepat. Dinding rumah runtuh, pasar rempah tergenang, kandang-kandang ternak roboh. Anak-anak menangis, orang tua menjerit,
dan Baghdad kembali menjadi kota darurat. Khalifah langsung mengadakan rapat darurat di istana. Penasehat pertama berdiri dan berkata dengan suara yang diarahkan untuk terdengar meyakinkan. Kami telah memperingatkan, Amirul Mukminin. Perbuatan Abu Nawas tidak wajar. Ia pasti menggunakan sihir atau ilmu terlarang. Karena pengaruhnya, hujan berhenti, dan kini hujan kembali dengan murka. Penasehat kedua menimpali. Ini bukan hujan alami. Ini akibat kelancangan Abu Nawas berurusan dengan kekuatan misterius yang tidak boleh diganggu. Penasehat ketiga memberikan pukulan terakhir. Kita harus memanggil Abu Nawas ke istana, dan meminta pertanggungjawaban. Orang-orang di istana mulai bergumam, setengah percaya. Ketakutan telah menenggelamkan logika. Khalifah menatap mereka dengan tajam. Apakah kalian punya bukti? Ketiganya saling berpandangan. Penasehat pertama berkata, kami tidak punya bukti tertulis, tapi bukankah kejadian ini terlalu kebetulan? Begitu Abu Nawas melakukan sesuatu, hujan berhenti. Dan setelah ia melakukannya lagi, hujan turun kembali lebih buruk. Kalimat itu menusuk banyak pikiran. Kecurigaan mulai muncul. Akhirnya, Khalifah memerintahkan, panggil Abu Nawas ke istana. Para penjaga bergerak menjemputnya, keledai yang mendahului Abu Nawas. Tetapi sebelum pasukan istana tiba, seekor tamu tak diundang datang ke rumah Abu Nawas, keledainya sendiri, yang entah bagaimana pulang lebih dulu. Keledai itu bersuara keras dan menarik baju Abu Nawas dengan giginya, seolah mencoba menyampaikan sesuatu. Abu Nawas menatapnya lekat-lekat. Kau mendengar sesuatu lagi ya, sahabat? Keledai meringkik pelan. Abu Nawas langsung mengerti sesuatu sedang direncanakan, dan bukan hal baik. Ketika penjaga istana mengetuk pintu, Abu Nawas sudah siap. Ia dibawa ke istana di tengah hujan deras. Saat sampai, para pejabat menatapnya dengan dingin, dan Khalifah memulai. Abu Nawas, hujan telah kembali dengan kekuatan lebih besar. Rakyat menyalahkanmu. Penasehat-penasehatku mengatakan kau bermain dengan kekuatan berbahaya. Semua mata mengawasinya, tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Amirul Mukminin, aku tidak menjadi penyebab hujan. Tapi aku tahu siapa yang melakukan ini. Ruangan langsung hening. Para penasehat yang memfitnah pucat seketika, tetapi mencoba menyembunyikan rasa takut. Khalifah bertanya tajam, siapa? Abu Nawas memandangi tiga penasehat itu satu persatu dan berkata, yang memanggil hujan kedua kali adalah tiga orang, yang tidak belajar dari hujan pertama. Para penasihat langsung panik. Penasehat pertama berteriak, dia berbohong. Penasehat kedua menggebrak meja, ini fitnah. Penasehat ketiga menuduh, Abu Nawas ingin menggulingkan kami. Namun sebelum tuduhan itu selesai, keledai Abu Nawas tiba-tiba berlari ke tengah ruangan, menggigit ujung jubah penasehat ketiga dan menyeretnya sampai tersungkur ke lantai. Semua terkejut. Keledai itu kemudian memukul penasehat pertama dengan kepalanya, lalu menendang penasehat kedua ke belakang hingga mereka bertiga jatuh berdekatan. Seluruh aula istana terdiam. Semua orang tahu, keledai itu tidak mungkin bertindak seperti itu tanpa sebab. Khalifah berdiri perlahan. Abu Nawas, jelaskan. Abu Nawas maju pelan. Keledai ini mengikuti orang-orang yang berniat jahat terhadapku. Dan ketiga orang ini semalam pergi ke hutan yang dilarang, tempat sumur tua yang menghubungkan dunia manusia dan penjaga awan. Ketiga penasehat gemetar. Abu Nawas melanjutkan, merekalah yang memanggil hujan ini. Dan kini hujan marah, bukan kepada Baghdad, tetapi kepada tiga orang itu. Semua orang menatap ketiga penasehat itu. Dan kini wajah mereka tidak menyimpan rahasia lagi. Mereka telah dikalahkan, bukan oleh kekuatan sihir,
tapi oleh kecerdikan Abu Nawas dan sebuah keledai yang setia. Namun meski kebenaran terbongkar, masalah belum selesai. Hujan masih turun deras, lebih ganas dari sebelumnya. Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh kepercayaan dan ketakutan. Kalau begitu, apakah kau bisa menghentikan hujan sekali lagi? Abu Nawas memejamkan mata. Aku bisa, tapi kali ini harganya jauh lebih besar.